Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli. Bapak, kita masih membahas soal pembahasan di ALKO di Bali nih Pak. Salah satu yang menjadi penting pembahasannya itu mengenai illegal fishing yang juga jadi isu utama gitu ya. Dan kita ketahui dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN 2019 mencapai 6 miliar US dollar, di mana Indonesia dan Vietnam ini menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar. Apa yang solusinya akan dibahas mengenai ini Pak Dialko? Jadi illegal fishing ini menjadi penting. Saat ini terminologinya masih sering dipakai illegal, unreported, and unregulated fishing. Jadi belum begitu tajam. Jadi kita mau menyatakan bahwa kita harapkan ALKO akan sepakat menyatakan bahwa illegal fishing sebagai transnational organized crime. Kenapa? Sumber daya laut kita ini kan sangat besar. Kita merupakan negara kedua pantai terbesar di dunia, dan ini kan dari kita pas di tengah, mulai dari lautan dari Antartika ke utara itu, Laut Pasifik, Laut Hindia, ini semua merupakan laut yang Indonesia di antara dua benua ini berada. Dan benar bahwa unreported akibat kegiatan illegal fishing ini sekitar 23 miliar dolar ya yang dicuri setiap tahunnya, di mana kita sekitar 6 miliar dolar. Suatu angka yang besar sekali ya. Maka untuk itu kita berharap ya, mungkin masih ada perbedaan-perbedaan pendapat dari beberapa negara tentang hal ini, khususnya members of ALKO ya. Tapi disinilah peran nanti kita meyakinkan teman-teman negara-negara ALKO, baik observer maupun organisasi internasional lainnya yang ikut serta dalam sesi tahunan ALKO ini, untuk dapat pada akhirnya menyepakati. Kalau ini sudah kita sepakati sebagai transnational organized crime, ini standingnya menjadi lebih baik, dan kita bisa menyampaikan nanti pada tingkat misalnya di PBB, pada pertemuan UNODC dan pertemuan-pertemuan UCNC dan lain-lain, itu bisa kita sampaikan tentang hal ini ya. Nah, kalau itu sudah diterit sebagai transnational organized crime, memudahkan kita mengejar orang-orangnya dimanapun ya. Kerjasama internasional, kita bisa menggunakan mekanisme mutual legal assistance untuk kalau orang itu berada di daerah lain, di negara lain ya, untuk menangkap para pelaku transnational organized crime ini ya. Jadi tentu Asia Afrika dengan teman-teman di Afrika juga punya persoalan yang sama. Kita dengan Thailand misalnya merasa banyak dirugikan, bahkan di antara kita dengan Thailand juga kadang-kadang ya ada juga sedikit-sedikit termasuk ya kapal-kapal saudara-saudara kita dari sana, kita juga yang ada yang saya tahu tertahan di sana. Jadi ini adalah persoalan-persoalan barangkali yang perlu di belakangnya ini pasti ada satu sindikat dan lain-lain yang punya kapal-kapal besar. Makanya zaman Ibu Susi dulu dilarang transshipment dan lain-lain. Ya, jadi saya kira ini perlu menjadi pembahasan utama kita, dan kita mau mendorong ini ya sebagai transnational organized crime. Mudah-mudahan di-share dan dapat dipahami oleh teman-teman di ALKO. Oke, ketika itu nanti disepakati, intinya kekuatan hukum dari kitanya sendiri seperti apa, Pak? Ya paling tidak members ALKO kan terikat di sana. Tetapi kita mau angkat lagi pada isu yang tingkatan yang lebih besar nantinya. Ini besar loh negara ALKO ini, yang nanti kalau berjuang pada di PBB atau di mana pertemuan-pertemuan yang lebih spesifik
ini menjadi kesepakatan bersama yang tentunya punya ALKO punya daya tawar tinggi di pertemuan-pertemuan itu. Kalau sudah menjadi kesepakatan kita bersama, tidak lagi menjadi individual states yang berjuang, tapi menjadi satu organisasi internasional. Ya. Goals utamanya apa, Pak? Untuk melindungi kepentingan laut kita, sumber daya laut kita, supaya jangan dengan dia menjadi transorganized crime, lebih mudah kita mengejarnya itu sebagai crime, dan bukan sembarang crime, tetapi suatu transnational, berarti ya seperti kalau tidak sama, tidak equal. Sebagai drugs misalnya, sebagai transnational drugs trafficking, ya itu kan negara-negara dunia bisa memburu mereka. Jadi ini kita mau perjuangkan. Kita memang lebih serius dalam membuat ini sebagai satu topik usul Indonesia untuk mau dijadikan sebagai satu isu yang ingin kita sepakati bersama. Lalu ini juga ada yang lagi terjadi di dunia begitu ya Pak ya, mengenai perang Palestina dan Israel. Apakah Indonesia juga akan memperkuat dialog Asia Afrika dan siap angkat isu Palestina, dan di mana posisi kita pada saat ini? Sejak dulu kan isu Palestina, sejak Asia, bahkan konferensi Asia Afrika, konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka semua penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Standing politik Indonesia adalah tidak menginginkan adanya pencaplokan atau penjajahan, dan isu Palestina menjadi isu yang Indonesia secara konsisten menyuarakan bahwa Palestina mempunyai hak untuk merdeka. Tapi dalam konteks perang ini kita sudah cukuplah melihat bagaimana dampak besar dari perang yang mengganggu ekonomi dari Rusia dan Ukraina. Sekarang muncul lagi ini bisa-bisa menyeret beberapa negara di teluk yang lain. Kita dengar Iran dan lain-lain itu, ini membuat instabilitas tingkat internasional dan bisa mempengaruhi banyak hal, ekonomi, politik dan lain-lain. Kita mendorong supaya masing-masing pihak mencari peaceful solution. Ya, peaceful solution. Kalau standing Indonesia jelas tentang hak merdekanya Palestina, tetapi dalam konteks perang ini kita dorong dan negara-negara dunia untuk concern dan memberikan semacam tekanan politik kepada Israel maupun Palestina untuk mau duduk bersama mencari satu penyelesaian yang damai mengenai hal ini. Karena ya, ini sesuatu kejadian yang kadang-kadang sering berulang, dan memang harus ada permanent peaceful solution di antara kedua negara Palestina maupun Israel mengenai hal ini. Tentu nanti di ALKO pasti ada variasi pandangan-pandangan dan pendapat, ya. Tetapi ALKO akan mencoba membahas, bukan mencoba, memang ini agenda yang harus kita bahas bersama. Pada waktu mau ada ALKO, tiba-tiba ada kejadian begini, membuat lebih ruwet nanti perdebatannya. Mana aku bayang nanti pembahasannya akan seperti apa gitu ya Pak ya. Pastilah. Pastilah. Dan kami mendapat informasi baru bahwa Indonesia kembali lagi jadi anggota Dewan HAM PBB. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.